Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, jumpa lagi dalam acara renungan firman Tuhan yang menguatkan. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan tentang janji Tuhan di tengah pandemi corona ini. Kita akan membahas firman Tuhan tentang janji Tuhan kepada Yusuf di dalam Kejadian 37 ayat 7, 8, dan 9. Mari kita baca firman Tuhan di dalam ayat yang ke-7. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku, artinya berkasnya Yusuf, dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu. Berkas-berkas kamu artinya berkas-berkas dari saudaranya, dan mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Di dalam ayatnya yang ke-8 dikatakan bahwa lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Dan tidak berhenti hanya di situ, Yusuf bermimpi 2 kali, artinya Tuhan benar-benar memberikan suatu janji apa yang akan terjadi pada Yusuf, karena 2 kali Tuhan memberikan janjinya kepada Yusuf, yaitu ayat yang ke-9 dikatakan lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, nampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Yang artinya adalah bahwa saudara-saudaranya dan kedua orang tuanya itu akan sujud menyembah kepada Yusuf. Di sini dikatakan bahwa mimpi Tuhan disampaikan kepada Yusuf. Janji Tuhan disampaikan kepada Yusuf melalui mimpi, yaitu mengatakan bahwa Yusuf akan menjadi orang yang besar, orang yang berkuasa di Mesir di kemudian hari. Tapi pada kenyataannya Yusuf tidak langsung menerima janji itu atau langsung terlaksana janji itu. Bahkan Yusuf sampai menunggu kurang lebih sekitar 13 tahun sampai terwujudnya mimpi itu atau janji Tuhan itu kepada Yusuf. Mengapa? Karena ada proses-proses yang harus dilakukan Tuhan kepada Yusuf. Demikian juga kita. Mungkin kita mengalami janji-janji atau diberikan janji-janji kepada Tuhan bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan akan menjaga itu kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan memberkati kita, dan banyak-banyak janji lagi. Kita akan menjadi orang hebat, kita akan menjadi orang besar, kita akan menjadi orang ini, orang itu, dan sebagainya. Tapi semuanya itu tidak akan langsung terjadi atas hidup kita, karena pasti setiap janji Tuhan itu harus diproses terlebih dahulu oleh Tuhan. Mengapa? Karena supaya kita tidak meremehkan janji-janji Tuhan. Karena Tuhan ingin pada saat kita menerima janji Tuhan, kita sudah lebih bijaksana dalam menerima janji-janji Tuhan. Demikian juga Yusuf. Mengapa Yusuf diproses Tuhan melalui proses yang cukup panjang di dalam hidupnya, yaitu dia dimasukkan ke dalam sumur, dijual ke Mesir, sampai Yusuf mengalami masuk ke dalam penjara. Bahkan Yusuf di situ digoda dan juga difitnah oleh istri Potifar sehingga dimasukkan ke dalam penjara. Dalam hidup kita sehari-hari, percayalah bahwa semuanya tidak akan selalu mulus, baik orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya Tuhan. Mengapa? Karena supaya melalui proses ini kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Dalam Yusuf diproses Tuhan, dikatakan bahwa Allah selalu menyertai dia. Pada saat Yusuf di dalam penjara, Yusuf juga diberkati Tuhan menjadi orang kepercayaan dari kepala penjara. Pada Yusuf dijual oleh Potifar, Yusuf juga dipercaya oleh Potifar karena pada saat bekerja di Potifar, Potifar diberkati. Demikian juga kita, pada saat kita diproses Tuhan, percayalah penyertaan Tuhan selalu sempurna atas hidup kita. Penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Maka jangan pernah takut diproses Tuhan, karena percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dan mengapa sih Yusuf itu harus diproses Tuhan? Mungkin kita akan belajar firman Tuhan ini, dikatakan bahwa minimal ada 3 yang diproses Tuhan untuk Yusuf, yaitu
Yusuf pada saat diproses untuk di dalam penjara, Yusuf dikatakan bahwa Yusuf semakin bijaksana. Yusuf disertai Tuhan. Mengapa bijaksana? Yusuf semakin mengerti mimpi-mimpi yang Tuhan berikan lewat juru minum dan juru makan. Di situ Tuhan menyertai Yusuf dengan memberikan hikmat, sehingga Yusuf makin hari makin mengerti, makin hari makin didewasakan Tuhan. Sehingga suatu saatnya nanti, pada saat Firaun memberikan mimpinya, Yusuf juga bisa mengerti tentang mimpi dari Firaun. Segala sesuatu yang diproses Tuhan pasti ada satu rencana yang indah, yaitu membuat kita makin hari makin bijaksana. Pada saat proses-proses saat ini juga membuat kita, mungkin saat ini kita nggak mengerti mengapa Tuhan memproses kita, mengapa kok dagangan kita harus tutup, mengapa kita mengalami mungkin PHK atau mengalami hal-hal buruk lainnya, mungkin kita mengalami sakit atau mengalami apa. Tapi percayalah bahwa segala sesuatu itu diproses Tuhan untuk mempersiapkan kita menjadi orang-orang yang hebat. Seperti Yusuf diproses Tuhan menjadi orang-orang yang hebat. Orang yang hebat dipersiapkan Tuhan. Yang kedua, mengapa Yusuf diproses Tuhan? Yaitu supaya Yusuf menghargai Tuhan. Di situ Yusuf diuji, dicoba, bahwa digoda oleh istri Potifar, tapi dia tetap percaya bahwa janji Tuhan itu adalah hebat, janji Tuhan besar, maka dia tidak pernah mau digoda oleh istri Potifar. Demikian juga kita, pada saat kita mengalami hal-hal yang digoda ini juga, kita harus tetap kuat, tetap harus setia di dalam Tuhan, sehingga janji Tuhan dapat kita pegang, janji Tuhan dapat kita raih. Jangan sampai kita tergoda oleh hal-hal yang negatif yang membuat kita jauh daripada Tuhan di dalam masa-masa pandemi ini. Justru di masa-masa pandemi ini, pada saat kita digoda, kita dibuat jauh dari Tuhan, kita harus makin hari makin setia kepada Tuhan. Jangan sampai kita justru masa-masa pandemi ini makin jauh sama Tuhan. Pada saat kita digoda oleh seperti Yusuf, seperti istri Potifar, kita digoda hal-hal negatif, kita harus setia di dalam Tuhan. Karena percayalah, pada saat kita setia, janji Tuhan yang besar itu akan kita dapat capai. Yang ketiga adalah mengapa Yusuf harus diproses Tuhan? Karena Yusuf harus menghargai janji Tuhan. Demikian juga kita diproses saat ini untuk menghargai janji Tuhan. Karena kalau janji Tuhan itu murahan, janji Tuhan itu mudah kita dapat, maka kita akan tidak menghargai janji Tuhan. Dan pada saat janji Tuhan itu kita dapatkan dengan susah payah, dengan kesetiaan kita kepada Tuhan, maka kita akan makin hari makin menghargai janji Tuhan itu. Ya dan amin. Janji Tuhan itu memang ada buat kita. Percayalah Bapak Ibu, saudara sekalian, bahwa proses-proses yang kita alami hari ini, belakangan ini, bukan untuk membuat kita jauh daripada Tuhan, tapi justru makin hari makin membuat kita bijaksana, makin hari membuat kita makin cinta Tuhan, makin hari makin kita menghargai bahwa janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Renungan hari ini menguatkan kita bahwa membuat kita makin hari makin tahu bahwa janji yang Tuhan kasih buat kita adalah bukan janji yang murahan, tapi janji yang membuat kita makin hari makin dekat sama Tuhan, membuat makin hari makin kita cinta Tuhan, makin hari kita diproses Tuhan, sehingga kita dipersiapkan menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang hebatnya Tuhan, di mana kita makin hari makin menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang setia di dalam Tuhan, sehingga kita menjadi berkat buat orang lain. Kita juga menjadi berkat buat keluarga kita menjadi berkat di lingkungan kita. Demikian Yusuf juga menjadi berkat baik di Mesir maupun bagi orang-orang Kanaan. Setelah Yusuf diproses Tuhan, kurang lebih 17 tahun diproses Tuhan, dia tampil menjadi orang hebat, orang yang dipercaya. Demikian juga kita, pada saat kita selesai diproses oleh Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang dipercaya Tuhan. Mungkin akan banyak pelayanan-pelayanan kita yang akan dibuat Tuhan menjadi luar biasa. Mungkin akan banyak bisnis-bisnis yang Tuhan percayakan buat kita. Mungkin akan banyak pekerjaan-pekerjaan hebat yang Tuhan percayakan buat kita. So, setialah dalam Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, baik dalam proses maupun dalam kita mencapai janji-janji Tuhan.
Setialah terus dalam Tuhan dan makin cinta Tuhan dan makin mengasihi Tuhan. Shalom.